tadi Pak Ustadz menerangkan dilarang menginjak kuburan, tapi ini kan kuburan itu sekararap soalnya tos lebat darurat itu upami nincak gitu. Ya kalau sudah darurat mah itu artinya boleh. Boleh kan ganti yang dilarang. Yang boleh itu yang dilarang itu. Kayak tincak. Ini sebetulnya sudah dibahas tentang kapan, tapi untuk mengingat saya bacakan lagi. Upami kain kapan teh lapisnya teh memang air kedah dibentuk atau pisah kitu we? Tidak ada ketentuan. Seperti yang pernah saya sampaikan satu saat yang lebih praktis mah itu pakai seperti kantong mayit itu. Yang bisa menolong mayit itu di kantongan itu pakai sleting itu lebih praktis itu. Itu disangka korban kecelakaan sorry. Baik, ini ke masalah yang lain. Ini katanya apakah hadis tentang jihad memerangi hawa nafsu itu laras maudhu? Kita belum menemukan bahwa itu dikatakan maudhu. Tetapi kalau mengatakan yang doib itu ada. Tetapi perlu kita lihat, jangan hanya sekedar melihat dari satu sisi. Kenapa? Karena ternyata di dalam Quran pun banyak ungkapan jihad yang berhubungan dengan nafsu. Wa nahan nafsu anil hawa. Bukankah itu jihadun nafsi? Itu. Mereka yang mampu menahan nafsu anil hawa dari segala dorongan dan keinginan, itu bukankah itu juga sebagai penguat daripada hadis yang walau itu hadis itu doib. Nah, memang dalam hal ini saya baca pernah dalam Mufradat Ar-Raghib juga beliau membagi bahwa jihad itu diantaranya adalah jihadun nafsi. Kalau pembagian daging kurban itu memang harus habis pada hari kurban itu? Tidak. Pada saat pertama kali Rasulullah mengatakan jangan lebih dari 3 hari dari sembelihan. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kita lakukan seperti yang dilakukan pada tahun-tahun yang lalu? Kata Rasul, tidak. Kulu wa aqimu wadakhiru. Makanlah, bagikan, dan simpan. Artinya boleh gitu. Kalau disimpan lebih dari 3 hari. Jadi tidak ada batasan untuk membagikan. Yang ada batasan itu adalah sembelihan. Dan perlu kita ingat bahwa udhiyah yang berhubungan dengan kurban itu tidak ada mustahil. Jadi tidak ada ini untuk fakir miskin, tidak ada. Semuanya berhak, termasuk yang kurban, itu boleh memakannya. Bahkan kalau pada satu saat di satu tempat semua orang berkurban, siapa yang akan menerimanya? Makan saja oleh keluarga. Makan saja oleh keluarga. Sah kurbannya itu kan sudah disembelihnya. Kita harus ingat lan yanalallaha luhumuha wala dima. Yang sampai kepada Allah bukan darah dan dagingnya, tapi yang sampai kepada Allah takwanya. Jadi sampai kepada perut dagingnya. Tidak apa. Tidak ada mustahik untuk kias. Katanya kalau saya sedang sholat sunat terus ada yang komat mau sholat berjamaah batal. Teruskan dulu. Nanti masbuk. Kalau iklan di buletin Jumat itu termasuk dagang di masjid nggak? Ya. Iklan di buletin Jumat kan dibawa ke masjid, itu termasuk dagang di masjid nggak? Itu tergantung kepada prosedur, tergantung kepada tujuan. Tujuannya apa? Kalau tujuannya itu adalah iklankeun toko di jero masjid dengan melalui itu selebaran Jumat, jelas dilarang.
Tetapi kalau bukan itu tujuannya tiapa. Yang tidak boleh itu dagang bari haji. Kalau haji bari dagang boleh. Nah, ini perlu dibedakan. Ya teh haji bari dagang, dagang bari haji. Laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum, tapi itu dalam Quran tidak apa-apa kan. Mengharapkan karunia artinya boleh dagang. Nuker munga haji teh ngan ulah dagang nu pokok, tapi munga haji ngan bari dagang itu. Makanya dulu mah sampai nu mawa rancakan gitu, dagang rancakan di muka itu. Ini ada kebiasaan kalau misalnya pulang pengajian ini sok sasalaman teh kenging teh. Ya. Cek uwi pangaosan sok aya sasalaman teh kenging teh cenah gitu. Begini, apakah boleh bersama? Bahkan lebih bersalaman juga boleh. Rasulullah itu mu'anak, artinya berpelukan. Jadi hanya jangan saja mempunyai satu perasaan bahwa bersalaman itu absolut lebih utama. Jangan ada perasaan, jangan ada tujuan-tujuan yang tertentu. Karakteristik dakwah Rasul yang khusus itu seperti apa? Karakteristik dakwah Rasul itu seperti apa? Nah, Karakteristik dakwah Rasul itu seperti apa? apa itu karakteristik? Ciri khas. Karakteristik itu gini, bahwa Rasul diutus itu adalah untuk berdakwah. Dakwah Rasul itu caranya macam-macam. Ada yang termasuk perang. Perang itu alat dakwah. Tetapi perang bukan tujuan pokok. Nah itu. Jadi itu diantaranya. Tetapi pada satu saat seolah-olah bahwa perang itu menjadi tujuan pokok. Sehingga seolah-olah dianggapnya itu takut mati itu orang yang tidak pernah itu. Jadi tiba-tiba kena ngaji, mending ngaji terus dari tiba-tiba ngomongkan debab jihad, bari acan jihad nah. Sing mending mana itu. Jadi perlu dicatat bahwa jihad yang dakwah yang dilakukan oleh Nabi itu macam-macam. Sewaktu-waktu dakwahnya itu dengan lisan, sewaktu-waktu dakwahnya itu dengan tulisan. Nah, jadi jangan dikira zaman Nabi tidak pernah ada dakwah dengan tulisan. Sehingga pada waktu itu administrasi kenegaraan itu sudah berlaku. Para sahabat kan pernah berkata, ya Rasulullah, innahum la yaqra'una kitaban illa maktuman. Sungguh mereka itu tidak mau membaca surat kecuali ada stempel. Nah, jadi zaman Rasul itu sudah ada itu administrasi yang tertib itu. Dari siapa surat ini diterima, kepada siapa ditujukan. Bahkan pada zaman Umar lebih sempurna lagi. Kenapa? Karena ada ciri-ciri tarikh dan penanggalan. Jadi katanya Ustaz minta sedikit tanggapan Ustaz tentang pernikahan Syekh Puji gitu. Kenapa yang jadi masalah pernikahan itu? Tapi perkosaan yang lebih daripada itu kenapa tidak dimasalahkan? Kenapa yang dimasalahkan di Nokarar itu? Tuh kuduna nu dimasalahkan tempat-tempat pelacuran itu. Tempat perzinahan, karaoke itu yang harus dimasalahkan. Ya mah angan saurang jalma itu dimasalahkan nu turun ti komhanas itu.
Dan kenapa yang hanya dimasalahkan ngawin ka budak, tapi lamun ngawin ka nini-nini tidak ada itu. Tidak ada Komnas HAM bab nini-nini, tidak ada. Bahaya tuh budak anak kecil itu. Tidak ada pelecehan nenek-nenek, Pak. Ini pertanyaannya cukup lucu juga, San. Apakah menikahkan di dalam masjid tidak termasuk jual beli? Apa? Apakah menikahkan di dalam masjid tidak termasuk jual beli? Tidak. Beda. Kenapa menikahkan dalam masjid jadi jual beli? Apa dulu yang disebut jual beli itu? Jual beli itu barter. Yang satu menyerahkan milik, yang satu menyerahkan uang, itu disebutnya jual beli. Mana jual belinya itu? Hanya jangan punya satu keutamaan bahwa menikahkan di masjid itu lebih utama di luar. Bahkan kalau melihat praktisnya, saya rasa jangan di masjid, mending di aula di mana akan dilakukan walimah itu. Nah, irit waktu itu. Coba kalau di masjid, itu belum beberes, belum selesai, keluarnya itu bisa 2 jam itu. Tidak praktis saya rasa itu. Ini 2 pertanyaan sekaligus nih. Tadi cenah doa nguburkeun tadi awas naon cenah doa nguburkeun teh pas perkawis tali teh dibuka henteu gitu. Apa? Tali. Yang pertama itu tidak di talian kain kapan. Adapun di talian agar tidak merosot, itu hikmahnya itu. Makanya kenapa talinya itu dibuka. Yang kedua, apakah ada doanya? Ada. Insya Allah nanti episode yang akan datang. Untuk bulan yang akan datang ada doanya itu. Biar hadir lagi. Jadi pembahasan ini masih nanti berlanjut tentang penguburan. Dan ini pertanyaan terakhir Ustaz, katanya ini juga minta tanggapan Ustaz. Ini kalau amrilnya CS itu syahid enggak katanya? Yang menentukan syahid mah Allah, bukan manusia. Saya tidak bisa menentukan syahid tidak. Kenapa? Karena saya tidak tahu isi hati orang. Ketika Rasulullah mengatakan, ketika ada ayat jenazah lewat, kata para sahabat, ini mah ahli surga. Oleh Rasulullah tegur, dari mana kamu tahunya bahwa dia ahli surga? Sehingga sejak itu para sahabat katanya, fala nuzaki ahadan, kami tidak menilai bersih seseorang. Paling-paling kita berharap orang ini baik. Ya, alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab. Dan insya Allah ini pembahasan masih nyambung tentang menguburkan jenazah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.